ke pertanyaan dari Mas Pandu, .46 dari SAI. Nah, Pak Putut, mindset mana yang paling tepat di era pandemik nih? Investasi sebagai dana darurat, investasi dengan keuntungan yang stabil, saat mengadu adrenalin dan menguji segala teori investasi atau berhemat. Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa nyambung nih Pak, pada saat kondisi tadi market yang Bapak sampaikan di kondisi 2008, kemudian 2014 pada saat terjadinya krisis ekonomi. Nah, itu bagaimana sih Pak? Mungkin bisa disambung kepada instrumen investasi apa yang cocok, pertanyaan kepada Mas Pandu ini. Waduh berat nih. Oke, Mas Pandu 46. Ya, oke, mindsetnya sih kayak saya bilang tadi gitu ya, tetap kayak tadi Prita sekarang ngomong, saya juga ngomong gitu ya, bahwa kita apapun dalam part dari hidup kita itu jangan pernah sisihkan sebagian untuk ya tadi kita sendiri masa depan. Karena satu yang pasti masa depan tuh nggak akan hilang gitu, dia pasti akan ada gitu. Jadi harus diinvestasi. Nah, sekarang mana nih yang kita mau lihat gitu kan? Tadi pertanyaannya itu apa? Kalau nggak salah kan minta apa namanya yang dalam kondisi seperti ini, pandemik seperti ini, dana kita mau dana darurat. Ya. Kedua, apakah nanti untuk paling ujungnya itu adalah ngadu adrenalin gitu ya. Nah ini yang kalau saya pikir nggak boleh gitu kita tiba-tiba ke ekstrim di ujung sana. Jadi kalau saya boleh, makanya dari saya cuman istilahnya ngasih tahu saya MI atau sebagai investor framework sebelum menentukan instrumen apa yang saya ambil, ini yang saya analisa. Mbak Prita tadi lebih sharing ke sebelum beli yang mana, financial check up-nya, planningnya itu dilakukan dulu. Betul. Nah ini yang saya pikir jawabannya tadi mau kemana tadi itu harus ditunjukkan ke tadi tujuannya apa, baru nanti kita lihat ke sana. Nah tadi Pak Pandu nanya gitu ya, kalau nggak salah mau kemana nih? Dalam kondisi pandemi ini secara umum, kalau saya bisa bilang, dalam kondisi pandemi ini, kalau boleh saran dari saya, karena juga satu yang saya nggak bisa jawab kapan selesainya, karena sampai sekarang juga virus juga masih belum bisa diketahui. Pasti ya Pak ya? Alangkah tidak baiknya kalau kita tuh tiba-tiba sangat agresif, atau tiba-tiba sangat istilahnya apa ya, ambil di ujung ekstrim, tes semuanya, saya pengen nyoba teori investasi, jangan. Karena apa? Dalam kondisi seperti ini yang saya justru ketidakpastian seperti ini yang harus dikedepankan sama investor adalah keamanan dulu. Gitu. Nah, aman ini sama tergantung sama risk profile dari masing-masing investor, mulai dari yang pasar uang, saham, gitu. Itu kita masukin di situ. Itu masuknya di situ dulu. Nah, ini kalau menurut saya yang paling besar. Tapi jangan lupa bahwa nggak melulu semuanya aman. Karena pada saat yang sama, setelah ini selesai, itu ada peluang dengan adanya recovery ini. Jangan sampai istilahnya kita tuh miss the boat. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi, makanya kalau udah ada di situ, stay di situ. Karena ini memang peruntukannya tuh jangka panjang kan, sudah di situ aja. Gitu. Nah, apa yang bagus buat saya di sini adalah bagaimana kita sebagai investor itu juga selalu menyesuaikan tujuan investasi kita dengan instrumen investasi kita sendiri. Nah ini yang saya pikir tadi kita harus samain gitu. Jadi safety one thing, tapi juga harus ada sedikit porsi-porsi kicker atau enhancer yang kita nanti gunakan untuk jangka panjang. Nah, jadi ini yang saya pikir buat Mas Pandu ini, kalau saya malah kalau boleh saran gitu, jangan kita semuanya ekstrim gitu, buat aman dulu, terus atau tiba-tiba lari ke sana dulu, atau pendapatan tetap nggak, itu mix. Karena apa? Masing-masing kebutuhan kita itu kan punya karakter yang berbeda-beda. Nah ini yang artnya investment itu adalah menyesuaikan tujuan dan risk profile kita dengan instrumen investasinya. Nah ini yang artnya di situ. Jadi sebenarnya kalau investment, kalau boleh ngomong ya pengalaman saya itu kan, oke, half science, tapi ada juga half itu art. Itu yang saya juga kadang-kadang ditanya apa tuh, kenapa mau beli? Nggak tahu, pengen aja. Tapi ada craving saya di situ. Tapi nggak melulu itu, karena saya juga selalu dibekali sama paling nggak ada analisa fundamentalnya dulu. Karena saya tidak pengen cuman sekedar guts, tidak berdasar gitu. Nah ini yang saya pikir selalu di situ. Dan mungkin juga pengalaman keseringan digebukin sama market gitu. Jadi ya sudah.